Perkenalkan, saya Dia Pramesti Setia dengan NIM 30 dari kelas 3 di IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara tentang konsep diri. Di sini, di sebelah saya. Halo, kenalkan nama saya Rizky Fagudan. Saya kelas 12. Saya dari SMA Negeri Cibinong. Untuk pertanyaan pertama nih, Pon. Apakah kamu sering merasa puas dengan usaha yang sudah kamu lakukan walaupun hasilnya belum sempurna? Buat puas atau enggaknya kan pasti kalau setiap melakukan sesuatu, kalau sampai berhasil aja tuh pasti udah puas banget karena dari langkah-langkahnya tuh udah berhasil dilaluin. Walaupun hasilnya belum sempurna sih sebenarnya nggak apa-apa, nanti mungkin kalau coba lagi hasilnya bakal sempurna. Gitu sih. Ya. Jadi untuk pertanyaan kedua nih, ketika kamu menghadapi masalah, apakah kamu merasa yakin bisa menyelesaikannya? Ya, kalau saya sih tipe orang yang kalau ada masalah tuh nyelesain diri sendiri dulu. Kalau benar-benar nggak selesai, baru tuh minta bantuan. Tapi biasanya sih rata-rata kalau ada masalah dikerjain diri sendiri. Tapi pernah minta bantuan orang lain nggak, kayak temen atau orang tua? Kalau masalahnya yang udah berat banget, itu pasti bakalan minta bantuan sih orang tua. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, kamu merasa nyaman dan diterima oleh teman-teman atau orang sekitar kamu nggak? Kalau saya pribadi sih, saya ngerasa kalau diri saya tuh orang yang ceria, jadi gampang berteman juga. Jadi pasti saya yakin kalau banyak lah, kalau buat cari temen tuh gampang. Kalau buat kenyamanan sih tergantung, kalau sama orang yang sebaya tuh pasti bakalan merasa nyaman. Cuma kan kalau sama yang lebih tua tuh pasti ada rasa awkwardnya sendiri gitu Ya, lah. sesuatu yang menyesuaikan gitu. Iya. Nih pertanyaan selanjutnya, kamu sering melihat kelebihan yang kamu punya dan merasa bersyukur nggak? Kamu punya kelebihan nggak? Kalau kelebihan, saya sih mungkin punya kelebihan, tahu kelebihannya. Kayak misal saya tuh lebih enak kerja langsung daripada yang materi-materi. Jadi kayak kalau kayak MTK itu gampang tuh, saya bisa kayak hitung-hitung cepat. Cuma kalau yang kayak sejarah, kayak materi-materi itu ada susah gitu. Jadi tahulah kelebihannya dan bersyukur kalau dapat kelebihan. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, kamu merasa semangat untuk mencoba hal baru dan yakin akan masa depan kamu nggak? Saya sih kalau ada hal-hal baru tuh kayak tantang gitu loh. Jadi pengen nyoba aja walaupun ya Walaupun nggak bisa, walaupun nggak ada, masih nyoba lagi. Gitu. Kayak ketantang sendiri gitu loh kalau ada hal yang baru. Pertanyaan selanjutnya nih, kamu sering merasa kecewa nggak dengan diri sendiri kalau tidak berhasil melakukan sesuatu? Kan kalau nggak berhasil tuh pasti kayak kecewa sama diri sendiri gitu loh, pasti ada rasa kecewanya kan. Soalnya kayak kenapa nggak berhasil gitu, walaupun gampang atau susah tapi kayak kecewa gitu, kenapa nggak berhasil. Tapi awal-awalan doang, nanti kalau lama-lama ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan lagi pasti bakal nyoba lagi dan yakin kalau enggak sih. Terus yang kedua, apakah kamu sulit menerima kekurangan atau kesalahan yang kamu buat? Tergantung sih. Kalau kekurangannya kayak masih kecil yang masih bisa dirubah, itu pasti bakalan coba buat dirubah dulu. Namun kalau kekurangannya yang udah gede ya nggak apa-apa juga sih, soalnya yakin kan kalau manusia tuh pasti punya batasan-batasan tersendiri. Jadi nggak apa-apa lah. Nih pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang kritik kamu atau menolak kamu, apa itu bikin kamu merasa minder atau sedih? Kalau kritik kan pastilah ada sedihnya gitu kan. Pasti kalau kayak kurang berhasil atau kurang sempurna kan pasti dikritik tuh. Nah itu kan pasti kayak yang berarti itu kurang sempurna, pasti sedih lah. Cuman awal-awalan doang juga, paling kalau udah lama-lama tahu gitu loh. Jadi tahu kesalahannya di mana, terus nanti kalau coba lagi bisa benar gitu. Berarti kamu belajar dari orang yang mengkritik kamu, terus kamu jadi membangun diri kamu biar lebih lagi. Iya gitu. Tahu kesalahan. Terus selanjutnya nih, apakah kamu sering merasa apa yang kamu lakukan tidak pernah baik? Kalau nggak merasa cukup baik, pasti pernah di fase yang kayak gitu sih, kayak merasa diri itu nggak cukup baik.
tapi ada di fase juga yang bahagia, jadi gak apa-apa deh kayaknya, kayak normal deh kalau manusia tuh normal kan sih kalau ada fase yang rasa dirinya tuh macam apa itu pasti ada. Tapi kamu pernah merasa gitu kan? Iya pasti lah. Terus pertanyaan terakhir nih, apakah kamu merasa dirimu tidak berharga atau kurang dibandingkan orang lain? Kalau nggak berharga sih, saya orangnya yang percaya diri sih, kayak diri saya berharga. Bagi diri saya pasti berharga banget, udah bisa sampai segini. Tapi kalau buat orang lain ya, kalau berharga bagi orang lain ya alhamdulillah. Cuma kalau nggak berharga ya nggak apa-apa lah. Yang penting diri sendiri cukup. Yang penting yakin gitu. Ya. Ya udah, makasih. Oke.